Suasana pesisir selatan Yogyakarta pagi ini terasa sangat hikmat. Di sepanjang bibir pantai Glagah, Kulon Progo, ribuan mata tertuju pada barisan iring-iringan yang melangkah perlahan. Ini adalah momen di mana tradisi bersinggungan dengan alam. Dalam sebuah ritual tahunan yang dikenal sebagai Labuhan Kadipaten Paku Alaman. Tradisi yang rutin digelar setiap tanggal 10 Suro dalam penanggalan Jawa ini bukan sekedar seremonial belaka. Bagi masyarakat, ini adalah ikatan batin antara manusia, keraton, dan semesta. Mereka berkumpul dengan satu tujuan utama, menyaksikan prosesi sakral Labuhan dan menanti momen rayahan gunungan yang dipercaya membawa berkah. Pada prinsipnya Labuan tahun ini 2026 itu sama dengan tahun yang lalu. Dan obor rampenya juga sama. Artinya di sini ada ancaknya itu ada sekitar 5 ya, 5. Kemudian di situ ada ancak yang dikasih gunungan pari itu Parten. Kemudian ada juga yang Polowijo. Nah, yang Polowijo ini itu beneran juga tahu toh, Polowijo itu ada Polo Kependem, itu Polo Kesimpar, kemudian Polo Gumantung itu contohnya Kates, kemudian Terong, dan juga kemudian sing pahit ya pare. Pare itu. Jadi itu macam-macam. Filosofinya bisa diceritain, Pak? Ya, Sedikit gambaran filosofinya. Masalah polo itu Polowijo memang kita Labuan ini kan untuk keseimbangan alam. Jadi apa yang sudah ada, misalnya contohnya aja padi dan Polowijo itu untuk dilabuh di sini. Paling tidak itu no banyu gitu. Saya tambahkan sedikit filosofinya, padi dan Polowijo itu sumber kehidupan yang dimakan oleh manusia. Barangkali nanti ada reget atau si sugar bisa dilarung di Warisan agung yang telah dilestarikan sejak kepemimpinan Paku Alam II ini kembali digelar tahun ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hadeging Kadipaten. Pihak dari Pura Paku Alaman menegaskan bahwa inti dari Labuhan tetap mengacu pada prinsip yang sama dari tahun ke tahun, yaitu menjaga keseimbangan alam. Gunungan yang disajikan, mulai dari hasil bumi hingga jajanan pasar, bukanlah sekedar hiasan. Semuanya adalah simbol rasa syukur atas keberlimpahan hasil alam. Melalui Labuhan, Keraton mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga harmoni dengan alam, agar keberkahan yang kita terima dapat terus terjaga hingga masa-masa yang akan datang. Prosesi kirap dimulai dengan suasana yang penuh hikmat, menempuh perjalanan sejauh 2 km dari Pesanggrahan Kadipaten Paku Alaman. Barisan diawali oleh Bergada Lombok Abang, diikuti oleh 4 gunungan, termasuk Gunungan Sukerto milik Sri Paduka Paku Alam ke-10. Iringan musik khas keraton yang menggema di sepanjang jalan membawa suasana sakral tersendiri. Sesampainya di pantai, prosesi mencapai puncaknya. Satu gunungan berisi pakaian dilarung ke tengah laut sebagai simbol penyerahan diri. Sementara gunungan hasil bumi lainnya menjadi pusat perhatian masyarakat. Saat gunungan menyentuh air, itulah saat rayahan dimulai. Antusiasme luar biasa terlihat dari kehadiran para wisatawan dari berbagai daerah yang sengaja meluangkan waktu untuk hadir. Bagi mereka, menyaksikan langsung tradisi ini memberikan pengalaman spiritual dan sosial yang tak terlupakan. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lokal. Bagi mereka,
Berpartisipasi dalam labuhan bukan hanya soal mendapatkan hasil bumi, tetapi tentang melestarikan tradisi yang syarat akan doa. Ikut mengambil berkah dari prosesi labuhan yang ada di Pantai Glagah ini. Mas, kalau jenengan ini tiap tahun pasti datang ke sini atau gimana? Kebetulan baru kali ini, ya baru kali ini. Rumah saya deket, tapi baru pertama kali ikut seperti ini. Oke, Mas. Ini tadi jenengan dapat apa aja, Mas? Kacang panjang sama kain lawon atau kain mori. Rencananya mau digunakan untuk apa, Mas? Ya ini yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi, nanti dikonsumsi, yang ini mungkin nanti disimpan saja begitu. Labuhan bukan hanya tentang gunungan yang diperebutkan. Ini adalah cerminan syukur masyarakat Kulon Progo atas hasil panen selama 1 tahun terakhir. Sekaligus untayan doa agar di tahun mendatang, tanah kita tetap subur dan hasil panen kian berlimpah. Di tengah derasnya arus modernisasi, tradisi ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur budaya Jawa masih tetap relevan dan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Semoga setiap doa yang dipanjatkan di bibir pantai ini membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua.